Kalian semua selalu menyertainya. Untuk menonton video ini jangan di skip biar tidak gagal paham. Di kesempatan kali ini kita bahas lagi Samsudin, Gus Samsudin Jadab. Siapa yang tidak kenal dengan Gus Samsudin Jadab? Gus Samsudin Jadab adalah salah satu guru besar pengasuh Padepokan Nurjat Sejati yang ada di Blitar, Jawa Timur. Namun akhir-akhir ini Gus Samsudin Jadab bersama pesulap merah viral di YouTube, bahkan masuk ke TV-TV. Nah, ketika saya bahas Samsudin, saya tidak membenci dia, ya. Yang saya bahas konten dia, apa yang dia tunjukkan. Dalam hal ini, saya tidak membahas kejelekan dia saja, akan tetapi kebaikan juga akan saya bahas. Di mana mulai dari kemarin sampai hari ini Gus Samsudin Jadab berbagi dengan masyarakat. Kemarin berbagi nasi bungkus kepada masyarakat, dan hari ini saya lihat Gus Samsudin Jadab membagi uang kepada orang-orang yang ada di jalan, yang lagi naik motor. Ini videonya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi dari mana Samsudin mendapatkan uang banyak sekali sehingga bisa dibagi kepada masyarakat, yang mungkin dari hasil YouTube ya. Dari hasil YouTube dia mendapatkan sehingga berbagi kepada masyarakat. Nah, masalah pesulap merah dengan Gus Samsudin Jadab sekarang sudah mulai dingin. Tidak seperti kemarin-kemarin ya, memanas. Gus Samsudin Jadab sudah pernah melaporkan pesulap merah ke Polda Jatim. Mungkin biarlah hukumnya akan memprosesnya nanti. Mudah-mudahan kita doakan kebenaran bisa terungkap. Apakah Gus Samsudin Jadab itu pernah mengatakan dirinya sakti? Tentunya tidak. Gus Samsudin Jadab tidak pernah mengatakan dirinya sakti. Akan tetapi, dia selalu menunjukkan kesaktian setiap saat di YouTube saat bertarung melawan dukun-dukun santet yang sakti-sakti mandraguna, seperti melawan Basuro, Nenek Siluman, Dimas Lanjeng. Pertarungan tersebut, pertarungan sengit, ada yang dilakukan di hutan-hutan ataupun di goa-goa, seperti itu. Saya sempat melangkah ke channel Dr. Richard semalam. Di podcastnya saya lihat, wow, luar biasa sekali teman-teman, saling bongkar-bongkaran. Di situ ada dua orang yang sangat luar biasa sekali, berani mengatakan kebenaran. Ada Mas Naja Official, yang kedua ada Mas Rizky Trada. Siapa Mas Naja Official? Beliau teman dekat Gus Samsudin Jadab semenjak tahun 2013. Sebelum Samsudin bisa sakti, bisa begana, bisa begini, ya, Samsudin dulu bermain di bidang rongsokan. Itu pekerjaan yang sangat mulia sekali teman-teman, ya. Sehingga Mas Naja ini mengenal Gus Samsudin Jadab di bidang rongsokan tersebut, ya. Kemudian ada Mas Rizky Trada. Mas Rizky ini salah satu mantan kameramen Gus Samsudin Jadab, ya.
Wow, luar biasa sekali ya, dibongkar habis-habisan. Ya begitulah teman-teman ya. Karena kebenaran itu akan selalu menang dalam melawan kebatilan. Sesungguhnya yang batil itu pasti akan binasa. Itu perumpamaan kita menyimpan bangkai. Dimanapun bangkai kita sembunyikan, tetap akan bau ya, akan bau. Seperti itu. Jadi kalau kita melakukan kesalahan, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus mengakui kesalahan tersebut. Yang kedua, kita harus meminta maaf. Yang ketiga, kita harus mempertanggungjawabkannya. Ya, seperti itu. Kemudian, ketika kita bersalah, jangan sungkan-sungkan kita mengakui kesalahan kita. Jangan sampai kita menutupi kesalahan kita sehingga muncul kesalahan yang lain. Jangan sampai kita menutupi kebohongan kita sehingga menimbulkan kebohongan-kebohongan yang lain. Jangan sampai seperti itu. Paham teman-teman ya? Kita menggunakan akal yang sehat. Ya, salam akal sehat, salam akal waras. Kita masih punya dua mata untuk melihat, punya dua telinga untuk mendengar, punya hati untuk merasakan. Kita masih dapat menilai dan melihat tentang sebuah kebenaran. Seperti itu. Menurut yang dikatakan oleh Mas Rizky Trada di podcast Dr. Richard semalam, ketika Samsudin datang ke tempatnya sempat ketinggalan minyak oles. Minyak oles yang keluar asap. Aja ketika dia main ke rumah saya, itu sempat ketinggalan minyak tersebut. Dan saya kasih ke Mas Naja, sama Mas Naja dibongkar di channel dia. Oh iya. Nah, setelah Gus Samsudin Jadab berseteru dengan Marcel Radival atau pesulap merah, Gus Samsudin Jadab sempat melakukan topo pendem. Ya, topo pendem, dikubur hidup-hidup selayaknya orang yang sudah meninggal dan dikafani. Tujuannya apa? Untuk mencari perhatian publik. Ketika saya bahas Samsudin ini, saya tidak membenci dia teman-teman. Yang saya bahas konten dia. Saya ingin mencoba menyadarkan orang-orang yang membenarkan apa yang dia lakukan. Seperti kemarin, ya, dia salah menerjemahkan surat An-Nas di podcast Dr. Richard. Ya, itu memang kesalahan fatal sekali. Seharusnya Gus Samsudin Jadab membuat sebuah video klarifikasi. Semoga Gus Samsudin Jadab dapat berubah, tidak mau melakukan kegiatan dobol-dobolan lagi. Semoga Allah memberikan hidayah kepada Gus Samsudin Jadab. Yang namanya manusia memang banyak memiliki kesalahan, tidak luput dari yang namanya khilaf dan dosa. Jadi jangan pernah mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti Gus Samsudin Jadab katakan masih memiliki kesalahan. Tidak seperti itu. Rasulullah baginda Nabi itu maksum, bersih dari kesalahan. Itu harus dipahami. Makanya kita perlu belajar keilmuan agama supaya kita paham, biar tidak timbul kata-kata atau hal-hal yang melenceng dari akidah. Nah, saya ingin bertanya kepada teman-teman, ketika ada seorang gus, seorang kiai, seorang guru besar katanya yang memiliki murid dan padepokan, ketika mereka muncul di YouTube membuat cerita-cerita konyol dengan kebohongan dibalut dengan agama, apakah video mereka tidak boleh kita memprotes? Coba dijawab. Tentunya bisa. Banyak orang-orang yang akan memprotes. Seperti itu. Kalau memang hiburan, katakan hiburan, buat disclaimer. Kalau memang settingan, katakan settingan, buat disclaimer. Tentunya jangan pernah melibatkan agama dalam sebuah cerita atau hal-hal konyol. Karena agama itu bukan untuk hiburan, bukan untuk cerita konyol. Seperti itu. Nah, menyangkut pesulap merah, pesan saya atau buat pesulap merah, kalau ada orang yang ingin mendamaikan secara diam-diam, jangan mau. Berdamai itu bagus, tapi jangan mau diam-diam. Nanti Anda akan di-framing. Ya. Sekarang aja banyak framing-framing yang dilakukan oleh para doboler ini kepada pesulap merah. Dituduh sebagai orang yang tidak percaya tentang hal gaib. Bahkan ada salah satu video yang pembuktian ilmu pelet, ada salah satu wanita yang duduk di atas pangkuan pesulap merah. Video tersebut saya sudah tahu tujuannya untuk pembuktian, untuk edukasi, pembuktian ilmu pelet. Kemudian di framing oleh mereka bahwa pesulap merah cabul. Ya, luar biasa sekali. Dulu pesulap merah juga dituduh sebagai orang yang menghina pencak silat pada saat itu. Ya, tujuannya apa? Untuk memberhentikan masalah pembongkaran dunia perdukunan. Dikarenakan pesulap merah ini sangat berbahaya sekali teman-teman. Ya, sangat berbahaya sekali dalam membongkar dunia perdukunan. Sehingga pesulap merah dilaporkan di ini, di itu, segala macam. Itu harus dipahami teman-teman. Ada salah satu pengikut Gus Samsudin Jadab
yang konyol sekali, yang membenarkan apa yang salah pun dibenarkan, yang sering begini. Itu ada dia. Padahal saya sudah memperingatkan dia, tapi tidak didengarkan. Jadi seperti itu teman-teman ya. Untuk Mas Rizky, Bang Naja, silahkan lanjutkan. Saya mendukung apa yang kalian lakukan. Karena menurut saya dan menurut teman-teman yang menggunakan akal sehat, itu sebuah perjuangan, sebuah kebenaran. Karena itu menyangkut kepentingan orang banyak. Harus dilakukan. Seperti itu ya. Jangan takut. Jangan takut. Oke teman-teman, itu saja dari saya ya. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon diralat, mohon dimaklumi, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.